Bila belum dihidupin kameranya, Bila. Yuk, Bu Puji, siap. Oh, siap. Baik. Ya, Pak Haji Edina, sekerap datang. Oh iya. Oke, anak-anak, kita mulai. Tolong kameranya semuanya dihidupin ya. Kameranya dihidupin. Iya. Jangan dimatiin kameranya ya. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semua ya untuk pelajaran IPS hari ini ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelumnya Ibu akan pimpin doa dulu. Mari kita mulai hari ini, pelajaran kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini biasa ya, seperti biasa kita mulai baca Quran. Lanjutin yang kemarin itu surat Al-Baqarah sudah sampai ayat 113, berarti sekarang ayat 114. Karena ini waktunya terbatas ya anak-anak, kita ambil 5 anak aja ya, nggak kayak biasanya kan langsung satu-satu nih. Ini kita ambil 5 anak aja yuk. Dari Raffi dulu, yuk silakan Raffi baca bacaannya. Sekarang ayat Al-Baqarah ayat 114 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Ayat 114 Raffi 114. Waman azlamu. Ayo. Waman ajlamu mimman makna amasa. Stop, Raffi stop. Nun sukun ketemu mim itu di mim ada tasjidnya, langsung mim mana. Bukan man lagi ya. Mimam mana amasa hidallahi yujqara fiha asa. Tapi stop, bukan dal, itu teh dal. Jadi jangan kolkolah, nggak boleh kolkolah. Ayyuz karo, bukan ayyuz, bukan ayyuz karo gitu. Ayyuz karo fiha asa fihas uru wasa'awi. Ulangi dari fihasmuru wasa'a fi khorobiha. Yep. Ulaika makana lahum huluha ila haifin. Illa khonya 6 harokat, panjangnya illa khaifin. Lahum fi junyahij yum walahum fil ardi roti aja fil akhirati azabun ajim. Iya, Destina sok. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah.
Innallaha wasi'un alim. Wa-nya panjang. Wasi'un Destina wa-nya panjang. Iya, lanjutnya siapa? Sok yang mau baca? Yang mau baca? Ayo. Nafla, sok Nafla. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu tahdawu wa hada. Subhana Nafla nggak menyimak ayat 116 sekarang. Wa qalu takhadallahu. wa qalu tahdawu walada. Subhana qalu tahdawu wahada subhanahu walahu ma fis samawati wal ardi. Lahu qanitu. Oke, Nafla perhatikan kalau wakof, mau wakof atau berhenti di yang ada tandanya huruf kof di atas itu harus berhentinya jadi wakof juga. Misalnya fis samawati wal ard gitu, jangan wal ardi kalau mau berhenti. Tapi kalau mau lanjut silakan. Fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun, begitu ya. Oke, lanjut Hani. Hani, siap? Kaila? So, Kaila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amra inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Oke, satu lagi. Cowok deh, atuh. Cowoknya siapa ini? Apa, Bu? Bima Putra itu siapa? Oh, Rafa sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina la ya'lamuna la yukallimuna Allahu aw ta'tina ayat. Taknya tak marbutoh. Rafa. Taknya tak marbutoh. Gimana? Iya, betul. Sok, lanjut. Kazalika qala allazina min qablihim misla qaulihim tasabahat qulubuhum qad bayyana ayati liqaumin yuqinun. Iya, kita akhiri bersama-sama yuk. Shadaqallah. Sadaqallahul azim. 112 ya, tanda angka 118 ya, tandai. Oke. Oke, anak-anak. Setelah tadarus selesai, mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini bagi yang mendengarkan juga bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya. Langsung lanjut, kita akan mulai pembelajaran kita. Materinya silakan buka LKS-nya. Kita udah sampai ke materi dinamika penduduk Indonesia. Peta sudah. Kemudian flora fauna di Indonesia juga sudah. Sekarang kita ke penduduk Indonesia. Bentar, Ibu akan buka slide Ibu. Oke, kita udah berdoa. Kita udah tadarus juga. Nah, setelah belajar ini, setelah belajar dinamika penduduk, Ibu harapkan nih kalian bisa memahami nih dinamika penduduk Indonesia meliputi, jadi kalian tahu tentang kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak, Ibu mau main dulu tebak gambar sama kalian. Yang bisa jawab, tulis aja dulu jawaban ya, jangan langsung dijawab.
tulis aja jawaban kalian di buku kalian masing-masing. Ya, tulis jawabannya di buku kalian masing-masing, nanti benar berapa. Ada 3 gambar yang harus kalian tebak dulu ya. Coba, kalau ini gambarnya artinya apa? Diam aja ya, diam-diam ya, langsung tulis aja jawabannya. Diam-diam. Kira-kira ini kalau dibentuk jadi kata nih, jadi kata apa ya? Tebak, Keo. Tebak. Jadi kata apa kira-kira? Tulis dulu. Ayo yang lagi berkelompok, Laila and the gang, jangan ini ya. Jangan contek-contekan, diam-diam aja. Oke, kita ke gambar berikutnya. Tebak nih gambar apa nih? Itu orang lagi ngapain? Kalimatnya diganti pakai huruf M. Makan. Diem dulu, diem aja, tulis aja, habis itu. Oke, udah ya? Udah dijawab? Sekarang jawab ini apa kira-kira? Ada gambar apa, ditambah bu, terus ada gambar apa lagi ya itu? Oke? Udah ya? Siap. Gambar pertama. Rumah sakit. Ada yang benar jawabannya? Siapa yang benar? Tidak. Aku, Bu. Enggak. Hah? Aku. Siap. Yang gambar berikutnya. Hari makan. Ada yang benar? Enggak. Sip. Yang ketiga. Jam. Ada jam 1. Oke ya, tepuk tangan. Yang benar 1 siapa? Yang benar 1? Rafa. Oh, 1. Yang benar. Yang dapat 3 siapa? Oke, banyak yang ada dapat 3, banyak 3 ya. Oke deh. Kita main gamenya udah, kita langsung masuk ke materi. Apa sih dinamika penduduk itu? Ya, oke, mic-nya boleh dimatiin lagi. Dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk. Ya, jadi jumlah penduduk di suatu wilayah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nggak mungkin dalam suatu wilayah jumlah penduduknya 50 terus. Kan pasti ada yang meninggal, ada yang lahir. Oh, bentar, maaf. Ya, jadi jumlah penduduk itu setiap tahunnya selalu mengalami perubahan ya anak-anak. Nah, dinamika penduduk itu atau perubahan jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu kelahiran, pasti. Kalau ada yang lahir, berarti jumlah penduduknya bertambah apa berkurang? Assalamualaikum. Bertambah. Dari Bertambah, Ema benar. Naja. Ini di layar kelihatan Halo ya, Pak, Ibu bisa dengar suara saya Pak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke, Kelihatan. kemudian Bapak, hari ini udah ada link dari sekolahnya ya Pak? bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk adalah kematian. Nah, kalau kematian mengurangi atau menambah jumlah penduduknya? Mengurangi. Mengurangi. Kemudian yang ketiga adalah migrasi. Migrasi atau perpindahan penduduk. Kalau migrasi itu berarti berkurang di daerah asalnya, bertambah di daerah tujuannya. Sampai sini belum ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Kalau kelahiran itu anak-anak sering juga di dalam ilmu sosial disebut sebagai natalitas. Kalian tahu hari Natal nggak? Tahu hari Natal itu adalah disebutnya sebagai hari kelahiran Yesus kan. Nah, jadi kalau kalian ingat kata Natal, lahir. Berarti kalau ditanya natalitas berarti tentang kelahiran. Nah, kebalikannya kalau kematian itu disebutnya sebagai mortalitas. Boleh dicatat. Kalau kelahiran itu natalitas, kalau kematian itu mortalitas. Kalau migrasi tadi apa? Perpindahan tunas, kematian talitas, migrasi itu adalah perpindahan penduduk. Jadi nanti nggak ada bingung, Ibu, aku
belum belajar tentang natalitas. Natalitas itu apa? Nah, enggak ada itu. Kita udah belajar tentang kelahiran, artinya kita belajar tentang natalitas. Kita masuk ke pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama yaitu kelahiran. Nah, anak-anak ada faktor-faktor yang menunjang atau mendukung tingkat kelahiran di suatu wilayah itu menjadi naik. Kita sebutnya pronatalitas. Juga ada faktor-faktor yang menghambat kelahiran, yaitu faktor yang disebut antinatalitas. Nah, apa aja sih yang menunjang kelahiran atau bertambahnya suatu penduduk dari faktor kelahiran ini? Yang pertama adalah karena anak itu menjadi harapan bagi orang tuanya sebagai pencari nafkah. Jadi dulu atau di beberapa daerah juga kejadian anak-anak orang tua itu senang kalau banyak anak. Karena apa? Karena bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Kalau sekarang kebanyakan orang di kampung itu kan pekerjaannya petani ya. Kalau sekarang jadi kalau di pertanian itu biasanya kan kalau sekarang nih kita sekarang udah tahu namanya buruh tani ya. Jadi kegiatan-kegiatan pertanian dikasih ke orang. Nah, kalau dulu kegiatan pertanian itu dikerjakan semuanya oleh keluarga. Jadi kalau banyak anak, semakin banyak anak nih yang bisa mengcover pekerjaan pertanian itu adalah anak-anaknya semakin banyak. Oh, jadi kamu bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Udah ada jatahnya sendiri-sendiri di rumah. Makanya orang dulu berlomba-lomba, semakin banyak anak mereka semakin senang karena bisa membantu pekerjaannya gitu. Kemudian yang kedua, anak merupakan penentu status sosial. Status sosial itu punya penghormatan di masyarakat, dapat dihormati di masyarakat ya. Jadi di beberapa daerah juga tempo dulu juga atau sampai sekarang juga masih ada di beberapa daerah orang yang memiliki banyak anak itu akan semakin dihormati anak-anak. Makanya orang-orang berlomba-lomba untuk kemudian bereproduksi melahirkan banyak anak. Kemudian yang faktor ketiga yang pronatalitas, yaitu anak merupakan penerus keturunan keluarga, terutama laki-laki. Di beberapa daerah di Indonesia juga bangga kalau anaknya laki-laki. Jadi kalau misalnya nih ada kejadian seperti ini, anak lahir perempuan, anak kedua lahir perempuan lagi, terus orang tuanya tuh akan terus melahirkan terus sampai ketemu nih anak laki-laki, karena sebagai kebanggaan keluarga anak laki-laki itu. Bisa lagi yang kemudian adalah perkawinan usia muda. Oke, Ibu mau tanya coba. Kalau usia 12 tahun itu udah boleh menikah apa belum sih? Belum. Ya? Belum. Ada nggak kejadian yang menikah muda? Yang menikah usia 12 tahun ada nggak? Pernah lihat nggak? Pernah dengar nggak kalian? Enggak. Pernah. Siapa yang pernah? Coba siapa yang pernah? Di mana taunya? Di TV ya? Pernah ya? Pernah ya di televisi, di medsos ya. Barangkali di TikTok juga sering ada anak usia 12 tahun, 14 tahun sudah menikah. Nah, itu salah satunya termasuk faktor yang menunjang angka kelahiran kemudian semakin meningkat juga. Kemudian yang terakhir adalah pandangan atau pendapat banyak anak banyak rezeki. Nah, itu sampai sekarang masih banyak masyarakat yang menganut pandangan itu, pemikiran itu. Ya, semakin banyak anak semakin banyak rezekinya, karena anak katanya pembawa rezeki gitu. Makanya udah saya banyak anak supaya rezeki saya juga banyak. Masih ada keluarga yang berpikiran seperti itu sampai sekarang. Nah, itu juga termasuk salah satu faktor pronatalitas atau faktor yang menunjang kelahiran. Nah, kemudian yang berikutnya kita membahas tentang antinatalitas atau faktor penghambat kelahiran. Apa saja sih yang bisa menghambat kelahiran di suatu wilayah, suatu negara, atau suatu daerah? Yang pertama adalah pelaksanaan program KB. Ada yang tahu KB itu apa? Ayo, atau mamanya sok sering mau periksa KB dulu, tahu nggak? Tahu nggak?
Iya, keluarga berencana. Keluarga berencana itu apa sih? Keluarga berencana itu apa? Ayah dan 2 anak. Iya, dua anak ya. Ayah, ibu, kemudian anaknya cukup 2 saja. Nah, program pemerintah ini, KB ini, program yang direncanakan pemerintah ini dipakai supaya untuk menghambat kelahiran. Ya, supaya penduduknya nggak jadi banyak, nggak meledak, nggak terjadi ledakan penduduk. Kemudian berikutnya yang menghambat kelahiran adalah penundaan usia pernikahan. Kalau menikah usia muda bisa menunjang kelahiran, artinya sebaliknya. Kalau usia pernikahan itu dihambat, maka akan menghambat pula angka kelahiran. Nah, usia pernikahan itu harusnya berapa sih anak-anak boleh menikah itu? Kalian mau menikah nanti usianya berapa sih? 8 tahun. 8 tahun. Ayo siapa yang mau menikah? 18 tahun ke atas ya. Yang baru boleh menikah. Syukur-syukur nanti kalau sudah selesai SMA ya, 18 tahun itu kan usia SMA. Setelah selesai SMA bisa kuliah dulu, bisa bekerja dulu, baru nanti menikah. Jadi usianya sekitar 25-an, nanti kalian bisa menikah. Itu termasuk faktor yang menghambat kelahiran. Kemudian adalah nih penundaan usia pernikahan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Ini sangat sering sekali terjadi sekarang ya. Jadi umumnya perempuan menikah itu usianya sekitar 20-an ya. Jadi mereka harus lulus SMA dulu atau 25 tahunan. Mereka selesai kuliah dulu, sarjana dulu baru bisa menikah. Makanya itu adalah faktor yang menghambat kelahiran. Kemudian yang terakhir adalah semakin banyak wanita pekerja atau wanita karir. Karena sekarang ini yang disebut wanita yang bisa bekerja itu nggak cuma cowok ya, perempuan sekarang bebas bekerja dimanapun, guru wanita boleh, bahkan polisi, TNI. Ada nggak yang perempuan? Ada. Wanita bebas bekerja di sektor manapun, mau jadi profesi apa aja sekarang bisa. Jadi ini juga merupakan salah satu penghambat kelahiran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang pronatalitas sama antinatalitas? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Siapa yang mau bertanya? Namanya siapa? Hania, Bu. Hani, sok Hani. Kania apa Hani? Hania. Hania kan? Hani kan? Hania, Bu. Oh Kania, maaf Kania, maaf. Apa Kania mau ditanyain? Apa yang dimaksud dengan ledakan penduduk? Oh iya, ledakan penduduk itu adalah jumlah penduduk di dalam suatu wilayah itu sudah melebihi batas wilayahnya. Gini, ibaratnya gini, kita gampangnya gini. Satu kelas, ruangan kelas itu bisa dihuni oleh 30 siswa. Ya. Tetapi karena kelahirannya itu meningkat ya, karena kemudian banyak yang pengen anak laki-laki jadi lahiran terus. Kemudian dalam suatu kelas itu yang tadinya hanya cukup untuk 30 anak, kemudian dipakai untuk 60 anak. Kira-kira apa rasanya? Sempit nggak? Sempit. Nafas susah, gerak susah, mau lari-larian susah, mau geser tempat duduk susah. Nah, gambarannya tuh seperti itu ledakan penduduk. Kalau di wilayahnya Indonesia berarti lebih luas lagi. Misalnya jadi wilayah Indonesia ini lambat laun kalau pronatalitas semakin tinggi ya, faktor-faktor yang menunjang kelahiran semakin tinggi, wilayah Indonesia juga nanti terjadi ledakan penduduk. Jadi penduduknya itu lebih banyak tidak sebanding dengan wilayahnya hanya segitu, tapi kelahirannya terus naik, penduduknya makin bertambah. Itu namanya ledakan penduduk. Wilayahnya tidak sebanding dengan jumlah populasinya. Gitu? Bisa dimengerti kan ya? Bisa, Bu. Bisa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Siapa? Satu dulu, gantian. Aduh. Siapa dulu? Sok namanya. Aku, Bu, Napla.
Nafla mau tanya apa? Kan Bu Mama aku kan anaknya lebih dari 2 ya. Terus nggak KB Anakku- boleh nggak? Anak mamaku lebih dari 2. Berapa anak mamanya? 5. Anak mama 5, anak ibu juga 3. Oke. Boleh nggak sih sama pemerintah, bisa dihukum nggak sih sama pemerintah gara-gara anaknya 3? Nah, KB atau keluarga berencana yang 2 anak cukup itu adalah program yang dianjurkan. Ibarat kata kalau hukum tuh sunnah, ya. Kalau kalian melaksanakan program KB, itu sangat membantu pemerintah anak-anak. Sangat membantu pemerintah, juga membantu masyarakat secara umum supaya tidak terjadi pengangguran, tidak terjadi kriminalitas, ya. Kalau orang itu banyak pengangguran, pasti kejahatan juga meningkat karena orang nggak punya uang, cari pekerjaan juga susah. Jadi itu sangat membantu. Tetapi memang tidak ada hukum yang mewajibkan di Indonesia ini untuk seseorang melaksanakan KB, ya. Jadi tidak, kamu nggak KB, kamu anaknya banyak, kamu di penjara, itu nggak ada. Kamu nggak KB, kamu didenda, itu nggak ada memang. Tapi perlu kalian tahu, di negara-negara lain ada yang menerapkan hukum bagi orang-orang atau penduduk atau warga yang tidak melaksanakan KB. Tapi di Indonesia, ya, jadi kalau Hani tadi mamahnya anaknya 5, nggak apa-apa. Cuman pemerintah tetap tadi menganjurkan yang belum anaknya 5 selalu dianjurkan diberi ilmu, diberi pendidikan, diberi pengetahuan agar anaknya cukup 2 saja, supaya hal-hal yang tidak diharapkan ketika terjadi ledakan penduduk itu tidak terjadi. Begitu ya Hani ya. Jadi nggak apa-apa mamahnya anaknya banyak juga nggak apa-apa, nggak ada hukumnya, nggak ada hukumannya, nggak ada dendanya, nggak ada sanksinya. Tapi untuk berikutnya yang belum menikah, ya mungkin kakaknya Nafla bisa tuh ikut program KB. Begitu ya. Ya ngerti Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tadi siapa suara cowok? Rizky, Bu. Rizky, apa Rizky? Apakah KB itu wajib, Bu? Iya, seperti Ibu bilang tadi nggak wajib ya. Nggak wajib, hanya saja dianjurkan oleh pemerintah. Dan pemerintah beberapa daerah atau beberapa wilayah yang tingkat KB-nya masih rendah, biasanya akan diapresiasi biasanya. Jujur nih Ibu disuruh program KB, Ibu dapat KB gratis misalnya. Jadi KB-nya nggak perlu bayar. Boleh itu untuk menghambat kelahiran Ibu. Jadi Ibu gratis, dikasih gratis sama petugas kesehatannya. Begitu ya Rizky. Jadi nggak wajib. Ibarat kata kalau hukum agama sunnah lah gitu. Kalau bisa melaksanakan program KB bagus, kalau enggak tidak ada hukuman atau denda atau sanksi. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah ya. Kita lanjut dulu, oke? Nanti pertanyaannya nanti lagi. Oke, kita lanjut ke angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar itu jadi perhitungan atau banyaknya angka kelahiran di suatu wilayah dalam 1 tahun. Jadi angka kelahiran itu anak-anak dihitungnya dalam 1 tahun, ya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ini Desa Cariu itu berapa sih yang lahir? Dari Desa Mekarsari berapa orang sih yang lahir setiap 1 tahun? Nah, angka kelahiran kasar atau CBR itu dibilang tinggi atau disebut tinggi ketika lebih dari 40 angkanya. Jadi kalau dalam satu wilayah, dalam yang terdiri dari 1.000 penduduk, ya di satu desa misalnya, kalau 1.000 penduduk tuh nggak sampai kecamatan kok, berapa RT gitu ya. Kalau di antara misalnya 3 RT, ada 40 anak lahir, berarti ini kelahirannya disebut tinggi. Ini nanti menuju ke arah padat, bisa terjadi ledakan penduduk. Nah, kalau angka kelahirannya antara 30 sampai 40 bayi yang lahir dalam setahun, berarti itu kategorinya sedang. Sedangkan kalau kurang dari 30 setiap 1.000 penduduk, itu angka kelahirannya rendah. Angka kelahiran rendah ini akan dianggap baik ketika ada di daerah-daerah yang padat penduduknya. Kayak kita di Cariu ini udah termasuk padat ya.
padat juga. Jadi kalau misalnya lebih dari 30 anak lahir, 30 bayi lahir setiap tahun, ini nanti sudah kita mengkhawatirkan bisa-bisa terjadi ledakan penduduk. Tapi kalau di daerah-daerah yang jarang penduduknya seperti di daerah Kalimantan, Sulawesi yang masih pedalaman, pengennya harusnya angka kelahirannya tinggi, harusnya lebih dari 40 bayi setiap 1.000 penduduk selama satu tahun. Jadi perhitungan angka kelahiran itu 1 tahun ya. Bayi lahir 40 bayi selama 1 tahun. 30 sampai 40 bayi selama 1 tahun. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya kita membahas tentang faktor yang menyebabkan dinamika penduduk. Yang berikutnya adalah kematian. Tadi ingat kematian itu istilahnya di dalam ilmu sosial kita sebutnya mortalitas. Sama dengan kelahiran tadi, mortalitas itu ada yang menunjangnya, ada juga yang menghambatnya. Oke, kita kalau kalian mau nyimak ada di LKS-nya halaman 26 ya. LKS-nya halaman 26. Kalau yang menunjang atau mempercepat kematian di dalam suatu wilayah itu yang pertama karena keadaan gizi penduduknya yang rendah. Jadi gizi buruk. Tahu ya gizi buruk? Tahu, Bu. Tahu. Gizi buruk itu apa coba? Apa? Ya kalau kalian pernah lihat di TV, gizi buruk itu adalah kondisi kekurangan gizi. Biasanya anaknya tuh perutnya besar, tapi badannya kurus pisan. Itu teh namanya gizi buruk. Kalau gitu kondisi kesehatannya juga tidak stabil, makanya angka kematiannya juga akan meningkat. Kemudian suatu wilayah terjadi bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tsunami, ya gempa bumi. Pasti tuh kan yang meninggal banyak ya kalau kena musibah seperti itu. Nah, itu termasuk faktor pro-mortalitas. Yang ketiga adalah peperangan. Ibu, peperangan emang zaman sekarang masih ada. Di Timur Tengah sana ada peperangan. Kemudian kalau di Indonesia, di pedalaman masih ada juga perang-perang antar suku. Nah, seperti itu termasuk adalah faktor pro-mortalitas atau yang menunjang kematian. Yang berikutnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Nah ini biasanya nih harusnya kan kalau orang sakit, panas itu buru-burunya dibawa ke dok. Ini akan pentingnya tenaga medis. Harusnya kan kalau sakit, anak sakit tuh dibawa ke dokter, dibawa ke puskesmas, dibawa ke klinik. Tapi masih ada yang bawa anaknya yang panas dibawa ke dukun. Salah apa benar? Ya, harusnya dibawa ke tenaga medis. Nah, kesadaran akan kesehatan yang kurang ini juga termasuk sebagai pro-mortalitas atau menunjang kematian. Yang berikutnya adalah fasilitas kesehatan yang belum memadai. Ada di daerah-daerah, dulu Ibu juga pernah nih ke daerah, di salah satu daerah di Jawa Tengah. Itu mau ke puskesmas aja jalan kakinya berkelok-kelok turun gunung dulu baru ketemu sama puskesmas. Ya, ada juga yang jauh, kita alhamdulillah di Cariu mah dekat sama puskesmas, dekat klinik, ada dokter ya. Tapi ada beberapa daerah memang yang jangkauan terhadap tenaga kesehatan itu sangat jauh. Kadang di luar Jawa malahan harus naik kapal dulu, harus naik pesawat dulu. Nah, itu adalah faktor-faktor juga yang termasuk menunjang kematian. Berikutnya adalah faktor yang menghambat kematian. Kebalikannya aja anak-anak ya, misalnya kesadaran kesehatannya sudah tinggi, fasilitas kesehatannya membaik. Jadi kebalikan dari pro-mortalitas tadi, fasilitas kesehatannya membaik, kemudian gizi penduduknya juga baik ya. Kemudian kesadaran penduduk akan kesehatannya juga baik, tenaga medisnya ada. Nah, ini termasuk faktor pro-mortalitas. Nah, anak-anak, Ibu sekarang mau tanya, apa sih yang akan terjadi jika angka kematian itu meningkat? Jadi yang meninggal tuh banyak, yang terjadi apa? Ada yang bisa jawab? Penduduknya bakal berkurang, Bu. Iya dong, pasti penduduknya berkurang banyak. Kalau ada bencana, penduduknya berkurang banyak. Secara bodohnya ya, secara gambaran gampangnya,
mungkin bersyukur nih, wah ini jadi banyak yang meninggal penduduk saya nggak terjadi ledakan penduduk. Tapi nggak begitu, prinsipnya nggak begitu ya. Jadi angka kematian yang meningkat ini akan memang mengurangi jumlah penduduk ya, penduduknya jumlahnya akan berkurang. Begitu ya. Kemudian berikutnya adalah migrasi penduduk. Migrasi itu perpindahan ya, perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau suatu tempat ke tempat lain. Nah, kenapa sih orang mau berpindah? Enak-enak dia di kampungnya, di lemburnya nggak enak. Kenapa harus berpindah tempat? Nah, ada hal-hal yang menyebabkannya. Ada faktor pendorong, yaitu dari daerah asalnya. Ada juga faktor penarik, yang berasal dari daerah tujuannya. Nah, ini tadi, balik lagi ke tadi. Ibu ngapain sih orang harus pindah dari daerah lahirnya? Enak juga di kampungnya tempat dia lahir. Yang pertama anak-anak, karena ada persediaan sumber daya alamnya tuh makin lama makin hilang, makin berkurang. Misalnya gini, tadinya orang bertani, makan dari pertanian, punya uang dari menjual hasil pertanian. Tapi makin lama lahan pertanian habis dibangun sama pabrik-pabrik misalnya. Nah, terus saya jadi kerja apa? Saya bisanya cuma bertani. Akhirnya itu orang melakukan migrasi. Gitu ya. Kemudian lingkungan sosial budaya, ini bisa aja terjadi peperangan di daerah asalnya, makanya saya melakukan migrasi supaya lebih aman. Juga karena potensi ekonomi. Wah, kalau saya di desa terus, saya nggak akan kaya nih. Gimana jadi petani pengen beli mobil? Nggak bisa, nggak kebeli nih. Saya ngumbara aja, saya merantau aja, migrasi aja. Ya, jadi karena keinginan atau potensi ekonomi di daerah lain lebih baik. Gitu ya. Kemudian ada jenis migrasi. Yang pertama adalah migrasi internasional, artinya perpindahan penduduknya dari Indonesia dengan luar negeri. Ada juga migrasi nasional, artinya masih di daerah di lingkup wilayah Indonesia. Kalau migrasi internasional itu ada 3, emigrasi, remigrasi, sama imigrasi. Apa aja? Emigrasi, remigrasi. Itu ingat kata-kata ekspor. Ekspor itu berarti buang keluar kan? Kalau emigrasi itu berarti keluar dari Indonesia, ya. Orang Indonesia pergi ke luar negeri itu disebut emigrasi, ya. Sedangkan imigrasi kebalikannya, import. Import itu ada barang masuk ya. Kalau kita bahan pangan diimpor dari luar negeri, berarti impor itu barang masuk. Sama imigrasi itu berarti perpindahan penduduk dari luar negeri, bule-bule ya, orang-orang luar negeri itu masuk ke Indonesia, itu disebut imigrasi. Kalau emigrasi itu contohnya apa? TKI, TKW ya, yang kerja jadi pembantu di luar negeri, kemudian kadang ada yang juga sampai menikah di luar negeri, itu disebut emigrasi. Nah, kalau remigrasi itu orang Indonesia yang keluar negeri tapi balik lagi ke Indonesia, itu disebut remigrasi. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ada, tentang apa? Jadi TKW itu termasuk apa ya, Bu? TKW itu termasuk apa? Coba ada yang lain, ayo. Siapa yang mau bantu jawab? TKW, tenaga kerja wanita. Ada yang mau bantu jawab? Dia masuk emigrasi. Jadi orang Indonesia kerja di luar negeri ya, TKI, TKW itu masuknya emigrasi. Emigrasi. Tadi siapa namanya? Laila, Bu. Laila, oke. Jelas ya Laila ya? Jelas, Bu. Jelas. Kita masuk ke berikutnya yang migrasi nasional, migrasi yang ada di dalam wilayah Indonesia ya. Yang pertama adalah urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kalau ruralisasi kebalikannya, perpindahan penduduk dari kota ke desa. Bisa dipahami? Kalau urbanisasi dari desa ke kota, kalau ruralisasi dari kota ke desa. Ada lagi transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya. Bisa dipahami sampai di sini dulu? Bisa. Bisa. Oke. Sekarang kita ke macam-macam
Maaf, ini Ibu salah ya. Macam-macam transmigrasi harusnya. Macam-macam transmigrasi. Tolong dicatatnya, dibenerin. Macam-macam transmigrasi. Ada transmigrasi khusus. Kalau kalian menyimak di halaman 27 udah ada ya. Transmigrasi khusus yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu. Misalnya ada bencana alam. Ya udah berbondong-bondong pindah bareng ke pindah ke daerah yang lebih aman yang tidak sering terjadi bencana alam. Kemudian transmigrasi swakarsa atau spontan, jadi keinginan sendiri, ya kemauan sendiri, biaya sendiri, karena alasan sendiri, misalnya pengen ya udah pengen jualan di sini nggak enak, pindah aja ke daerah lain. Kayak ibu ini kan aslinya bukan orang sini ya ibu ya, bukan orang Bogor, bukan orang Jawa Barat, ibu teh asli orang Solo, pengen pindah ke luar daerah, tapi atas kemauan dan biaya ibu sendiri. Kemudian berikutnya adalah transmigrasi umum. Transmigrasi umum itu transmigrasi yang dibiayai oleh pemerintah. Bisa difahami? Bisa? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Macam nggak ada? Kesya, Bu. Keisha, kenapa Keisha? Ibu, transmigrasi umum kenapa dibiayai oleh pemerintah? Kenapa dibiayai oleh pemerintah? Oh iya ya, enak dong terima transmigrasi, pindah tempat tapi dibiayai pemerintah. Kenapa pemerintah mau membiayai? Oke, Ibu akan sebutkan salah satu cerita. Pada tahun berapa ya, 70-an apa 90-an ya itu teh. Di salah satu daerah anak-anak di Wonogiri di Jawa Tengah itu terjadi transmigrasi umum. Disebut juga transmigrasi bedol desa. Kenapa disebut transmigrasi bedol desa? Bedol itu dicabut, tahu nggak? Dicabut. Jadi di situ di Wonogiri itu terjadi ribuan penduduk itu beberapa kecamatan sama pemerintah disuruh pindah semuanya ke wilayah Sumatera. Ibu kenapa disuruh pindah sama pemerintah? Karena di daerah Wonogiri itu daerahnya berkapur, ditanami pertanian nggak bisa, air nggak ada. Makanya pemerintah mau bangun waduk atau bendungan di Wonogiri itu. Sekarang udah berdiri namanya Waduk Gajah Mungkur atau Bendungan Gajah Mungkur. Itu bendungan yang sangat besar sekali dan sekarang punya manfaat yang besar sekali untuk warga-warga di Wonogiri yang lain. Nah, penduduk-penduduknya itu dengan sukarela kemudian dibiayai pemerintah pindah ke daerah Sumatera. Nah, supaya penduduk mau, tadinya susah nih penduduk. Orang saya udah dari lahir di sini kok disuruh pindah kan gitu kan. Tapi sama pemerintah kamu sok silahkan pindah, ini demi kepentingan bersama, sama pemerintah dikasih di situ, dikasih tanah, dikasih rumah, dikasih kebun sawit. Kamu bisa berkebun di sana, bisa berusaha lebih baik di sana, di Sumatera pertaniannya lebih subur daripada di sini kamu kurang makmur. Akhirnya atas negosiasi yang lama, kemudian proses yang sangat lama, penduduk di Wonogiri sebanyak ribuan orang berpindah semua ke Sumatera. Nah, jadi transmigrasi umum itu kenapa dibiayai pemerintah? Karena ada alasan pemerintah. Seperti tadi salah satu alasannya yaitu untuk dibangun bendungan. Begitu ya. Jadi karena ada program pemerintah, makanya sebuah penduduk dipindahkan ke wilayah lain. Juga untuk mengurai anak-anak, mengurai supaya di Jawa itu kan padat ya penduduknya dibandingkan wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, makanya diurai supaya penduduk di Jawa ini nggak terlalu padat, kita kurangilah, kita pindahkanlah ke daerah Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi. Nah sampai sekarang masih ada nggak Bu transmigrasi umum? Ada anak-anak, ada yang mau pindah mau ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ada? Barangkali ada? Nggak ada. Nggak mau ya, kebanyakan nggak mau. Tapi nanti di sana kalian dikasih kebun sawit, dikasih rumah, enak loh di sana. Masa nggak mau? Raffi mau nggak? Mau. Ngantuk nggak mau? Oke, ya. Itu ya macam-macam transmigrasi. Jadi begitu, ada yang transmigrasi dibiayai sendiri, ada juga yang dibiayai pemerintah. Oke anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada hari ini. Setelah ini kalian, Ibu minta untuk masuk ke e-learning ya. Masuk ke e-learning.
kalian baca bahan, kalian klik menu bahan ajar. Setelah masuk ke kelas IPS, kalian klik menu bahan ajar, kemudian pilih artikel dinamika penduduk. Ya, kalian baca artikelnya, di situ ada yang Ibu ceritakan tadi tentang Waduk Wonogiri, bagaimana sih dulu orang Wonogiri dipindahkan ke Sumatera, ceritanya seperti apa, di situ menarik sekali, kalian baca dulu. Kemudian ada pertanyaan di bagian bawahnya, ya, di bagian bawah artikelnya, kalian setelah dibuka nanti baca sampai bawah sampai selesai, nanti ada pertanyaannya, ada 5 pertanyaan di situ, silakan analisis bacaan tadi, kemudian jawab pertanyaannya ya, jawab pertanyaannya, tulis jawaban kalian di buku kalian masing-masing, kemudian foto biasa seperti biasa, lalu upload di e-learning di bagian KI 4. Biasa ya, seperti itu upload. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya tentunya pada jam-jam sekolah. Dari jam 7 sampai jam 5, Ibu insya Allah akan fast respon. Nomornya kalian pasti udah simpen. Selain jam itu, Ibu tidak, mohon maaf, tidak akan Ibu jawab. Kemudian kita akhiri. Semoga kalian tetap sehat selalu, semangat selalu, walaupun kondisi pandemi seperti ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ingat 5M, apa 5M? Pakai masker, Jaga jarak. ya, Cuci tangan. mobilitas, ikut di rumah aja, Masker. Jaga jarak. memakai masker, mencuci tangan. Itu ya anak-anak, tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih atas kesempatan kalian. Terima kasih. Sebelumnya kita mau foto dulu bentar. Hidupin kameranya. Angkat jempolnya bareng-bareng. 1, senyum dong, Vi. Rafa, senyum. 1, 2, 3. Oke, kita akhiri anak-anak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Bu? Selesai, Bapak. Wajah pada klarifikasi. Mic-nya belum, Bu Herni. Mikrofonnya belum dihidupin, Bu Haji. Ini anak-anak sudah boleh live, Pak? Boleh. Hah? Dibolehin live aja, Bu. Oh iya. Nanti kalau yang isi itu bukan di sini ya? Bukan. Itu anak kelas lain nanti, Pak. Gimana nih anak-anak? Anak-anak boleh. Belajarnya gimana nih? Belajarnya senang? Belajarnya gimana tuh, mau ditanya sama Bapak, sok jawab. Senang, Pak. Kenapa senang? Ibunya baik ya? Iya. Iya, Pak. Baik, Pak. Suka marah? Iya, Pak. Iya, Pak. Bu Puji suka marah nggak? Enggak, Pak. Enggak, Enggak. Pak. Oh gitu. Marahnya Bu Puji gimana sih? Hah? Ini kelas berapa? 74. 74. 74, 74 Pak. apa? 74 apa? 74? 7, Dek. Hai. Kelas 74 itu kelas 7 bagian 4 gitu. Iya, Pak. Emang ada berapa kelas 7-nya? Tahu nggak? 10. Hmm, 10. hmm. 10, Pak. Ini kalau belajar kayak begini gimana nih? Senang-senang aja? Enggak, Bu. Enggak, Pak. Senang, Pak. Pengen. Iya, Pak. Jujur aja, sinyal kalian luplep lah, jujur, jangan, nggak usah bohong. Saya suka kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, Pak. Oh gitu, terganggu sinyal ya? Oke. Kalau belajar kayak gini pernah diskusi atau gimana belajarnya? Kalian kalau disuruh diskusi di grup WA atau di e-learning mau nggak biasanya?
Jawab aja jujur. Halo. Udah pada makan belum ini? Udah, Pak. Jangan bohong. Hah? Kania kalau disuruh diskusi di grup WA atau di e-learning pada males apa pada rajin? Sampai jawab jujur. Jujur Mana aja ini kan? ketua kelasnya mana? Kelasnya Oh, ketua kelasnya Raffi, Pak. Raffi. mana Raffi? Raffi, apa materi barusan, Pi? Tadi teh itu. Apa tuh? Apa coba? Apa? Malu Apa ya, karena ditanya sama saya ya. Kaget. Neng Indah mana Neng Indah? Mengerti enggak materi yang dipaparkan oleh Bu Puji? Pada ngerti enggak pelajaran yang barusan diterangkan oleh Bu Puji? Insya Allah, Bu. Apa coba kesimpulannya apa? Sok, siapa yang mau menjawab? Malu-malu kucing ini. Kania jawab, Kania. Kesimpulannya Malu atau dari tidak pelajaran. mengerti? Ini teh, sok, coba jawab. Oleh salah Kania seorang jawab, mangga. Kania. Apa kesimpulan materi barusan? Apa? Coba. Semua aja jelasin yang Kania tahu. Sok. Yang tahu sendiri apa? Menyimak enggak barusan? Ada Saryawan kayaknya ini. Indah jawab itu. Oh, ini Ibu Laila. Sok, Laila. Yang ranking mana? Coba yang ranking pertama Belum siapa? ranking, Bu, baru masuk ini, belum ada ranking. Oh, baru masuk. Iya. Sok, atuh. Siapa Laila, yang coba wanter? kamu tahu tadi tentang apa aja gitu? Taunya tentang apa aja? Yang diterangkan oleh Ibu Puji apa saja? Coba. Jumlah penduduk, tadi kelahiran, tingkat kelahiran, faktor penunjang kelahiran pronatalitas, faktor Terus. penghambat kelahiran antinatalitas, terus kematian, Bu, mortalitas, faktor penunjang kematian mortalitas, terus penghemat kematian Penghambat. mortalitas, penghambat anti mortalitas, terus migrasi penduduk, sedia sumber daya alam, lingkungan sosial, potensi ekonomi, alat masa depan, migrasi internasional, Bu, migrasi internasional. Imigrasi yaitu termasuk penduduk dari suatu negara dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan imigrasi disebut emigran. Emigrasi nasional atau internal yaitu berpindah ke dalam suatu negara. Urbanisasi yaitu pindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Dan migrasi yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang dapat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di wilayah Republik Indonesia. Imigrasi ada beberapa macam, yaitu imigrasi khusus, imigrasi spontan, transmigrasi lokal, transmigrasi umum, pluralisasi. Bu Herni suaranya mic-nya, Bu. Iya. Udah mengerti, Neng? Ya, alhamdulillah lah sedikitnya dipahami. Coba yang cowoknya, coba. Akso ada nggak itu Laila? Akso? Ada, Bu, ada.
Tukar nasinya jadi bergabung jadi satu itu Bu Herni. Oh iya. Biasanya nyebutnya Laila and the Gang itu. Oh. Laila Indekeng, buru atuh Akso. Mana ini cowoknya mana? Akso dengar suara Bapak nggak, Akso? Akso, mana Akso? Ini Akso. Yang baju hitam ini? Iya. Ganteng banget. Coba Akso, apa yang diajarkan oleh Bu Puji barusan? Ibu ngomong apa aja, jangan lihat LKS. Ibu ngomong apa aja, seingat kamu. Yang paling kamu ingat Ibu ngomong apa? Akso, dengar saya enggak? Dengar Bapak enggak? Dengar, Pak. Oke. Akso, barusan Bu Puji nerangin apa aja? Nerangin jumlah penduduk, kelahiran, kematian, mortalitas penduduk, persabaran penduduk, kepadatan penduduk Indonesia, dampak persabaran penduduk yang tidak merata, posisi penduduk, posisi penduduk berdasarkan umur dan janin kelamin. Pak, nggak sampai. Ya. Siti terasa. Ya, ya. Wajah, Coba siapa yang bisa yang ini mangga. kerjakan apa barusan? Siapa yang tahu? Ada tugas enggak dari Bu Puji? Ada Apa tanya? Lu koki. penduduk yang Dinamika penduduk. Nah, Ya gimana Pak Edi ini? Mangga. Lanjut Cekap, enggak cekap. ke Berangkat kelas nuka 2 baju. Enggak berangkat. Anak-anak, terima kasih ya telah hadir. Semangat ya untuk belajar. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, soleha, dan sukses ya. Amin. Amin. Terima kasih ya anak-anak ya. Terima kasih. Puji. Bagus ya. Terima kasih ya. Ya. Ini langsung live ya live. Bu, Ibu boleh? Langsung live aja. Iya. Oh Atau iya, gimana? langsung live aja. Oke. Iya. Wajah, Widi, Abi, live. Yuk, sami-sami yuk. Puji dan Ana, assalamualaikum. Assalamualaikum.